warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Zalianti Aziz dari 11 TKJ 4. Saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Yang pertama ada pengertian. Fiber optik adalah sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang atau serat kaca atau plastik. Kabel fiber optik mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Bagian-bagian kabel fiber optik, yang pertama ada core, yang kedua coating, yang ketiga kabel jaket, keempat cladding, dan kelima strengthening fiber. Yang pertama ada kabel jaket, lapisan luar atau selubungan berbahan plastik bertujuan untuk melindungi kabel dari bahaya lingkungan. Yang kedua ada strengthening fibers, membantu melindungi inti dari keterangan yang berlebihan dan melindungi dari kerusakan ketika proses instalasi kabel. Yang ketiga ada coating. Fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat lingkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembapan. Yang keempat ada cladding. Fungsi cladding adalah sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang terpancar keluar kembali ke dalam core. Yang kelima ada core. Fungsi core adalah sebagai tempat berlangsungnya pelambatan cahaya dari satu ujung ke ujung kabel lainnya sehingga proses cahaya dapat dilakukan. Dan ada jenis-jenis fiber optik. Yang pertama, fiber optik single mode adalah jenis fiber optik yang memiliki inti atau core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 9 mikron. Yang kedua ada fiber optik multi-mode adalah jenis fiber optik yang memiliki inti atau core yang lebih besar dibandingkan single mode, yakni berdiameter sekitar 62,5 mikron. Fiber optik berdasarkan desain dan instalasinya. Yang pertama, kabel duct atau duct kabel adalah semua jenis rumah kabel yang konstruksinya dirancang khusus untuk dipasang di bawah permukaan tanah. Yang kedua ada kabel direct duret adalah jenis kabel listrik komunikasi atau transmisi yang dirancang khusus untuk ditanam di bawah tanah tanpa penutup. Yang ketiga ada serial kabel adalah kabel berinsulasi, biasanya berisi semua konduktor yang diperlukan untuk sistem distribusi listrik atau saluran telekomunikasi. Yang keempat ada submarine kabel adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Yang kelima ada indoor kabel adalah kabel jaringan yang terutama digunakan di dalam. Kelebihan fiber optik. Yang pertama untuk transmisi jarak jauh, yang kedua kapasitas sangat besar, yang ketiga ukuran ramping, keempat terbebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, yang kelima minum resiko kehilangan data, yang keenam terhindar dari konsleting listrik. Kekurangan fiber optik. Yang pertama ada harga fiber optik masih terlalu mahal. Yang kedua bisa menyerap hidrogen sehingga dapat menyebabkan kehilangan data. Yang ketiga tidak dapat diinstal dalam jalur berbelok secara tajam atau menyudut. Yang keempat, jika rusak, perbaikan instalasi memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. Ya, ada kesimpulan. Jaringan telekomunikasi adalah fasilitas yang mengikut kepentingan umum. Fiber optik yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi menjadi penting untuk masyarakat. Oleh karena itu, pihak operator seluler berlomba-lomba untuk memasang kabel fiber optik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.